dan satu orang memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ibu guru serta teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena pembicara kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami akan mulai dengan aktivitas belajar mengajar. Mari Tuhan memberkati, berikan kepintaran daripada-Mu agar kami bisa mengerti dan menerapkan pelajaran hari ini. Inilah doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kita semua dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Ibu minta kesediaan satu orang untuk memandu kita.
sosial, lembaga sosial, norma sosial, stratifikasi sosial, dan kebudayaan. Oke. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang interaksi sosial. Nah, tujuan yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Mari kita lihat bersama. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang berikut lagi, peserta didik mampu menguraikan ciri-ciri interaksi sosial. Yang berikut lagi, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis interaksi sosial. Yang berikut lagi, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya. Tadi pagi kita datang dari rumah, kita bertemu orang di jalan. Ada yang dari rumah datang bertemu orang di jalan? Ada. Apa yang kalian sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Menyapa. Nah, di saat kalian menyapa, ada respon balik atau tidak? Ada respon balik dari orang yang kita sapa, Oke. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Nah, di sini gambar pertama melakukan kegiatan apa? Membaca Quran. Gambar kedua melakukan kegiatan apa? Tawar menawar. Nah, dari sini, dari kedua gambar tersebut, gambar manakah yang menunjukkan adanya interaksi? Gambar kedua. Kenapa bukan gambar pertama? Ada yang bisa jawab, kenapa bukan gambar pertama? Oke, gambar pertama adalah orang membaca Quran. Nah, orang membaca Quran berarti itu dia melakukan kegiatan secara sendiri, tidak ada hubungan timbal balik. Kalau gambar kedua, kita bisa katakan sebagai interaksi sosial karena adanya hubungan timbal balik, tawar menawar. Oke. Yang berikut, apa yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Ada yang mau menjawab? Silahkan Fitri. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke. Fitri mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada yang lain lagi? Silahkan. Saling mempengaruhi satu sama yang lain. Iya. Mana siapa lagi? Siprianus. Siprianus mengatakan bahwa interaksi sosial itu adanya pengaruh antara atau saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke.
informasi dari satu kelompok ke sekelompok orang. Yang berikut, kita lihat syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Oke. Kita lihat yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kon atau cum, yang berarti bersama-sama, dan tamo atau kamere, yang berarti menyentuh. Oleh karena itu, secara harfiah, kontak sosial berarti menyentuh bersama-sama. Nah, di sini kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu, kontak sosial bisa dapat bersifat positif. Yang kedua, kontak sosial bisa dapat bersifat negatif. Nah, kontak sosial yang dapat atau bersifat positif itu mengarah kepada apa? Bisa sama. Ya, kontak sosial bersifat positif mengarah kepada kerjasama. Yang kedua, kontak sosial dapat bersifat negatif. Kontak sosial yang bersifat negatif ini mengarah kepada apa? Silakan. Pertikaian atau konflik. Yang berikut lagi. Di sini ada dua jenis kontak sosial, yaitu yang pertama kontak primer dan yang kedua kontak sekunder. Oke. Nah, kontak primer adalah kontak atau pesan yang disampaikan secara langsung atau tatap muka. Itu termasuk di dalam kontak primer. Yang kedua, kontak sekunder. Kontak sekunder ini adalah proses penyampaian pesan menggunakan pengantara. Misalnya lewat HP. Yang berikut lagi. Yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai suatu tujuan. Yang berikut lagi, komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal ini komunikasi menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini komunikasi menggunakan isyarat, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Dan masih ada beberapa lagi. Yang berikut, unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator ini adalah pihak atau orang yang menyampaikan pesan. Pihak atau orang yang menyampaikan pesan biasa disebut sebagai komunikator. Yang kedua, komunikan. Komunikan ini adalah pihak atau orang yang menerima pesan. Pihak atau orang yang menerima pesan biasa disebut sebagai komunikan. Yang berikut lagi, pesan. Pesan yang dimaksud di sini adalah isi atau maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang berikut lagi, media. Media ini adalah alat yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir, efek atau umpan balik. Efek atau umpan balik di sini adalah tanggapan dari penerima pesan kepada pengirim pesan. Baik, itu adalah poin-poin yang dapat
dipersiapkan dalam LKPD. Oke, sebelum itu kita semua berdiri untuk ice breaking bersama. Semua berdiri untuk ice breaking bersama ya. Oke, Ibu minta kesediaan satu orang pimpin kita. Fitri, silakan. Bisa tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Kita ulangi satu kali lagi. Lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Terima kasih untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Oke. Sebelum kita membentuk kelompok, Ibu mau bertanya. Kita buat kelompok ini, kita mau pakai hitungan atau kita mau pakai kembali kelompok-kelompok minggu lalu? Kelompok minggu lalu. Oke, kalau kita pakai kembali kelompok minggu lalu, ada berapa kelompok? Iya. Oke, silahkan kita buat 3 kelompok. Kita membentuk 3 kelompok untuk kita diskusikan apa yang ada dalam LKPD atau masalah-masalah yang ada dalam LKPD. Silahkan bergerak dari sekarang. Kelompok 1. Nah, masing-masing kelompok mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD. Silahkan, ini diskusi. Jadi semua harus sumbang pikiran. Jangan sampai satu orang kerja, yang lain duduk nonton.
Kelompok 2? Belum. Belum. Kelompok 1? Belum. Oke, sambil kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD, kelompok 3 boleh presentasi terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi baik, shalom. Belum. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung membacakan. Identitas individu dengan individu termasuk interaksi sosial karena kumpulan ciri unik yang membedakan seseorang dengan orang lain, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat berupa karakter alami seperti warna kulit maupun yang terbentuk secara sosial seperti pekerjaan dan nilai-nilai yang dianut. Contohnya seperti seorang individu dengan individu lain berkomunikasi antara dua arah di mana ada pengirim dan penerima pesan yang saling memengaruhi. Gambar yang kedua, materi tentang individu dengan kelompok, meliputi pengertian individu sebagai bagian terkecil masyarakat dan kelompok sebagai kelompok. Kumpulan individu yang berinteraksi dengan tujuan bersama, serta membahas interaksi sosial yang terjadi di antara keduanya. Contohnya seperti seorang kepala sekolah berpidato di hadapan murid-murid. Gambar yang ketiga merupakan termasuk dalam jenis interaksi kelompok dengan kelompok, karena interaksi kelompok dengan kelompok adalah interaksi yang terjadi antara dua kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, baik secara asosiatif maupun secara disosiatif. Contohnya, masyarakat Koloto dengan masyarakat Sabunala berkumpul untuk gotong royong untuk membersihkan lingkungan kantor kami. Gambar yang keempat tidak termasuk interaksi sosial. Menonton TV dan tertawa sendiri bukanlah bentuk interaksi sosial. Karena interaksi sosial membutuhkan komunikasi dan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, bukan hanya satu orang yang bereaksi terhadap media. Interaksi sosial melibatkan kontak sosial dan komunikasi dengan
adanya pengaruh timbal balik serta tujuan tertentu yang tidak terpenuhi saat seseorang menonton TV sendiri. Terima kasih. Jadi baik, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada satu orang penanya. Oke, dari kelompok 3 membuka sesi tanya jawab untuk satu orang penanya. Silakan, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang interaksi nonverbal? Apa yang kalian ketahui tentang interaksi nonverbal? Apa yang kalian ketahui tentang interaksi nonverbal? Silakan tulis untuk menjawab. Silakan berdiskusi bersama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian interaksi nonverbal. Interaksi nonverbal adalah bentuk komunikasi tanpa kata-kata menggunakan isyarat tubuh seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, postur, dan nada suara untuk menyampaikan pesan, emosi, dan sikap. Apakah jawaban kami pas? Pas. Sekian hasil presentasi kami. Waktu kami kembalikan kepada Ibu. Oke, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 1 dan 2, apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, silahkan maju untuk presentasikan hasil kerja kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, interaksi sosial yang terjadi antara dua orang, yaitu ibu dan anak saling memberikan tanggapan reaksi antara satu sama lain. Interaksi sosial yang terjadi antara dua orang, yaitu ibu dan anak, saling memberikan tanggapan reaksi antara satu sama lain. Gambar yang kedua, individu dengan kelompok. Hubungan timbal balik yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan sekelompok orang, di mana individu berperan sebagai pembaca atau pengirim pesan dan kelompok berperan sebagai penerima pesan atau publik. Gambar yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik yang terjadi antara dua orang, kelompok
tidak ada komunikasi timbal balik antara kelompok dan televisi. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab satu orang penanya. Oke, dari kelompok 1 membuka sesi tanya jawab untuk satu orang penanya, baik itu dari kelompok 1 atau baik itu dari kelompok 2 atau dari kelompok 3. Silahkan, silakan. Berikan satu contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh interaksi sosial di asrama di toko atau sekolah pada umumnya termasuk menyerap guru dan teman, diskusi di kelas, bermain bersama saat istirahat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, membantu teman yang kesulitan, serta melakukan transaksi di kantin sekolah. Apakah jawaban kami pas? Pas. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Waktu diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silahkan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami buat suara. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada bermateri. Soal. Coba kalian analisa gambar berikut ini berdasarkan interaksinya. Gambar 1, 2, dan 3 termasuk dalam jenis interaksi apa? Berikan penjelasan dari masing-masing gambar tersebut. Gambar 1 termasuk dalam interaksi sosial antara individu dengan individu. Interaksi sosial antara individu dengan individu adalah proses hubungan proses hubungan dan kontak sosial yang terjadi antara dua orang yang saling mempengaruhi melalui komunikasi, perilaku, atau tindakan timbal balik. Contohnya, percakapan antara dua orang teman, tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta interaksi melalui pesan teks atau panggilan video antara anggota keluarga dan sahabat. Gambar kedua termasuk dalam interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial antara individu dengan kelompok adalah proses timbal balik antara seorang individu dan sekelompok orang, di mana individu tersebut berperan sebagai pembicara atau pemberi informasi dan kelompok bertindak sebagai penerima informasi. Contoh dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok antara lain: mahasiswa mempresentasikan materi di depan kelas. Gambar ketiga termasuk dalam interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok adalah proses di mana dua kelompok atau lebih manusia saling berhubungan untuk mencapai kesepakatan bersama. Contoh dari interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok antara lain: kerjasama antara dua regu sepak bola dalam sebuah turnamen. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Seorang sedang menonton siaran televisi dan tertawa melihat kelucuan yang disampaikan oleh presenter. Apakah itu merupakan interaksi sosial? Mengapa? Jika ya, berikan alasan, dan jika tidak, berikan juga alasan. Gambar tersebut tidak termasuk sebagai interaksi sosial karena interaksi sosial beranggotakan lebih dari satu orang. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hubungan antara individu dengan individu,
dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab setelah menambah. Syarat apa saja yang kalian ketahui dalam interaksi sosial? Pertanyaan dari kelompok 3. Syarat apa saja yang kalian ketahui tentang interaksi sosial atau syarat apa saja yang terjadi dalam interaksi sosial? Silakan bertemu untuk menjawab. Silakan kalian berdiskusi bersama untuk menjawab. Kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Sudah? Oke, silahkan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri dari interaksi sosial adalah konteks sosial dan komunikasi. Konteks sosial adalah proses terjadinya penyampaian pesan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Apakah jawaban kami pas? Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Semua berdiri. Dan Ibu minta kesediaan Merci untuk memandu kita. Merci Bani. Merci Bani. Kita ice breaking, buka tutup, buka tutup. Ya, semua bergerak. Oke, silakan Merci Bani. Buka tutup, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Pinggang dulu digulung-gulung, mari tertawa. Gulung-gulung, digulung-gulung, tepuk tangan lagi. Tekan lagi. Agak semangat lagi. Oke, silakan Merci. Jadi semangat. Buka tutup, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Gulung-gulung, digulung-gulung, mari tertawa. Gulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan lagi. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Kamu kita lagi. Satu kali lagi, lebih semangat ya. Oke, silakan Merci. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Digulung-gulung, digulung-gulung, mari tertawa. Gulung-gulung, digulung-gulung, tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, pembahasan kita hari ini tentang interaksi sosial. Mungkin dari pemaparan materi dari tadi ada yang mau menyimpulkannya bagi kita. Oke, silahkan Merci. Materi interaksi sosial. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang kita sudah pelajari. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Merci mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Mungkin ada yang lain lagi, silakan lanjut. Ya, silakan. Ada dua syarat yang terjadi dalam interaksi sosial. Yang pertama, kontak
Pemerci Loko mengatakan bahwa dalam interaksi sosial ada dua siaran, yaitu yang pertama tentang kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Ada yang lain lagi? Silahkan. Fitri. Yang berikut ada juga jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke. Fitri mengatakan bahwa dalam interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke. Nah, secara umum interaksi sosial itu dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial itu dapat bersifat positif dan negatif. Nah, positif itu dia mengarah kepada kerjasama, sedangkan negatif dia mengarah kepada konflik. Nah, dalam interaksi sosial atau dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi yang kita lakukan itu mulai dari kita bangun pagi, kita sudah berinteraksi dengan orang-orang rumah. Di saat kita sampai sekolah, kita berinteraksi atau berhubungan dengan teman-teman kita yang ada di sekolah. Kita tidak terlepas dari interaksi, karena kalau kita seorang diri berarti itu kegiatan sendiri, itu bukan interaksi lagi ya. Oke. Nah, mungkin dalam pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Tantangan apa saja yang kalian hadapi saat kita mempelajari tentang interaksi sosial? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Mungkin Ibu ada siapkan beberapa soal untuk kita kerjakan dan nanti kita kumpulkan. Ada 5 soal ya. Kamu kerjakan untuk kumpulkan di akhir. Kasih ke kita kelompok.
Oke, baik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan siapkan kertas untuk ringkas materi yang akan kita bahas di minggu depan. Materi yang akan kita bahas di minggu depan adalah faktor-faktor interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Materi minggu depan kita akan bahas tentang faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, faktor-faktor interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial. Dan yang berikut, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah? Oke. Ringkasan yang tadi kalian bahas materi tentang interaksi sosial, sampai rumah baca kembali, karena minggu depan kita masih lanjut materi tentang interaksi sosial. Tapi nanti pembahasan kita tentang faktor-faktor yang terjadi dalam interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Beberapa poin yang tadi disampaikan. Yang pertama, pengertian interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, apalagi siapa biasanya interaksi sosial, contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan ciri-ciri interaksi sosial. Sampai rumah pelajari kembali, supaya minggu depan kita lanjut ke materi kita tentang
pikiran kita mengarah kepada yang tidak baik, pasti tidak baik. Oleh karena itu, sebagai peserta didik, teruslah belajar. Kami juga sebagai guru, kami bukan sampai di sini saja, tapi kami belajar, dan belajar. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, Ibu minta kesediaan satu orang pimpin kita di dalam doa. Silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Nama Bapa, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran kami hingga pada berakhir dengan baik. Sekarang kami akan mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Kiranya Engkau selalu menjaga dengan kami agar kami bisa mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik. Semua dalam permohonan ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.